Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa CTV, kembali lagi dalam program talk show pada hari ini yang akan menemani istirahat Anda. Nah, dan Mas juga dalam menjalankan ibadah puasa, dan talk show pada hari ini kita mengangkat topik pelestarian umat beragama di Aceh. Yang seperti kita ketahui bahwa mayoritas penduduk di kota Banda Aceh dan juga di Aceh secara keseluruhan adalah beragama Islam. Nah, namun kita bisa hidup berdampingan dengan penduduk lokal lainnya, sehingga mereka juga dengan berbagai agama, baik itu Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, serta Konghucu. Nah, selama beberapa dekade juga umat beragama di kota Banda Aceh ini dan juga di Provinsi Aceh pada umumnya hidup aman, tentram, dan nyaman tanpa ada gesekan dan juga teror yang lainnya. Nah, jadi bisa dikatakan setiap tahunnya perayaan-perayaan hari besar keagamaan, baik agama Kristen, Hindu, dan Konghucu yang berlangsung lancar di Provinsi Aceh, begitu juga dengan kita sebagai umat Muslim juga berlangsung lancar. Nah, lalu seperti apa agar dapat merawat dan ataupun melestarikan keberagaman umat beragama di Aceh ini, dan bagaimana pula kita untuk menembus isu-isu yang beredar di luar Aceh terkait bagaimana kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh. Kita akan bahas topik ini bersama dua narasumber kita. Pertama di sini di samping saya ada Bapak Haji Hamid Zain, SHM Hum, merupakan ketua terpilih ataupun ketua Formatur FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh periode 2022-2024. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak ya? Siap. Ya, baik. Dan di samping Pak Hamid ada Pak Zulfahmi SAGMH, merupakan subkoordinator organisasi Tata Laksana dan Kerukunan Umat Beragama atau Ortala dan KUB Kanwil Kemenak Aceh. Assalamualaikum Bapak. Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di studio CTV. Nah, ini topik ini juga masih langka juga ini Pak ya, topik ini yang kita angkat bahwa bagaimana sebenarnya kita melestarikan umat beragama di Provinsi Aceh ini. Yang selama ini kita rasakan, kita hidup berdampingan, aman-aman saja, tentram-tentram saja tanpa ada gesekan sesuatu yang besar begitu Pak. Nah, tapi juga melihat bahwa isu-isu yang berkembang di luar Aceh sendiri juga sangat banyak ini Pak ya. Apalagi tahun lalu juga sempat adanya survei yang mengejutkan kita semua ya, yang pada dasarnya kita tidak merasakan hal demikian. Mungkin ada indikator yang lain. Nah, lalu kita melihat bahwa di Aceh ini identik sendiri dengan Aceh sebagai mayoritas Islam, kemudian tapi juga ada umat beragama lainnya. Nah, untuk sejauh ini seperti apa ini Pak pandangan Bapak melihat kerukunan umat beragama di Provinsi Aceh kita ini Pak? Silakan Pak Zain terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para pemirsa TV Aceh yang dirahmati Allah. Kepada umat muslim kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan, dan kepada umat non-muslim kami sampaikan salam damai, salam rukun dan damai. Baik. Kemudian kami hormati Bapak Zulfahmi, Adinda Afrileni, host. Beberapa hal barangkali ingin kami sampaikan, bahwa apa yang disampaikan oleh Leni tadi sesungguhnya kalau kita lihat dari kacamata saat ini Aceh itu aman-aman saja. Baik. Ya, Aceh aman-aman saja. Dalam pelaksanaan ibadah juga tidak ada masalah apa-apa, insya Allah. Dan kami setahun terakhir sudah coba memantau Pak Zulfahmi selama kami berada di anggota FKUB. Insya Allah di 2021 tidak ada masalah apa-apa, nggak ada ria-ria apa-apa. Kemudian di 2022 termasuk ini pada pelaksanaan Ramadan juga tidak ada masalah apa-apa. Dan kami lihat mulai dari Sabang sampai dengan Tamiang, kemudian Subul Salam, Aceh Tenggara, itu aman-aman saja dalam pelaksanaan kerukunan hidup antar umat beragama. Kalaupun ada ria-ria, itu adalah ria-ria kecil di antara sesama penganut. Baik. Misalnya sesama muslim, beda dalam pandang kunut atau tidak kunut, beda dalam pandang 8 rakaat, 20 rakaat, itu saja barangkali itu dapat diselesaikan dengan baik. Nah, untuk perbedaan antar beragama seperti apa ini Pak? Tidak ada sama sekali nih Pak? Insya Allah dalam pantauan kami tidak ada, dan
kami tergabung di dalam forum kerukunan umat beragama. Di sana ada Muslim, kemudian ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu dan ada Buddha. Baik. Nah, di sana terus kita melakukan koordinasi dengan teman-teman yang non Muslim ini, dan insya Allah kami mendapat laporan bahwa tidak ada gesekan apa-apa, tidak ada masalah apa-apa. Malah teman-teman dari non Muslim dan Tionghoa khususnya di Banda Aceh itu sangat menghormati pelaksanaan syariat Islam, apalagi ada seruan bersama unsur Forkopimda di Aceh. Baik, nah sangat berjalan aman, tentram, sama-sama menghormati ya, dan seperti itulah yang kita rasakan sebagai umat beragama. Kita hidup berdampingan dengan agama yang lain, dan kita ketahui juga bahwa di Aceh juga banyak etnis Tionghoa, dan mereka juga merasa nyaman sekali bisa tinggal di provinsi Aceh ini, juga di kota Banda Aceh khususnya. Nah, saya ingin meminta pendapat juga nih dari Bapak Zulfahmi selaku perwakilan pemerintah ini Pak ya, dari Kemenak Aceh sendiri. Pantauan Kemenak seperti apa ini Pak melihatnya? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua terpilih Formatur FKOB Aceh periode 2022-2024 Pak Haji Hamid Zain, Mbak Leni dari HOS. Sebelumnya kami juga menyapa kepada pemirsa sekalian Aceh TV dan masyarakat Aceh seluruhnya. Bagi yang beragama Islam, yang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang muttaqin di akhir Ramadan ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh umat beragama yang selain Muslim di Aceh khususnya, yang sudah menghormati dan bersama-sama memberi kenyamanan dan keamanan dalam hal beragama di Aceh ini. Untuk kondisi Aceh sekarang seperti yang disampaikan oleh Pak Hamid Zain tadi, secara regional keacehan itu juga memang tidak ada masalah. Kalaupun ada 1-2 masalah itu sudah kita antisipasi, bahkan sudah kita selesaikan di tingkat forum FKOB sendiri maupun di pemerintah daerah sendiri. Dan sedangkan untuk nasional, sebagaimana kita ketahui dan informasi yang kita terima bersama, itu juga tidak ada masalah yang begitu signifikan ataupun yang bisa menyebabkan hal yang mengganggu keamanan stabilitas negara. Untuk agama di Aceh, memang seperti Pak Amin sampaikan tadi, kita ada 5, sedangkan yang satu lagi Konghucu itu umatnya sudah ada, tetapi pakin atau bentuk keorganisasian mereka belum ada. Istilah Haji Konghucu itu pakin namanya. Makanya itu belum terdaftar secara kedaerahan ataupun di pemerintah daerah Aceh untuk agama yang resmi di Aceh khususnya. Tapi Indonesia sudah. Nah, untuk yang ke agama Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha di sini, saya pikir sebagaimana kita ketahui sebagai rakyat Aceh ataupun bangsa Aceh atau masyarakat Aceh, kita itu dari dulu, dari nenek moyang kita sudah punya modal kerukunan. Bagaimana dulu Aceh atau Banda Aceh itu menjadi Kutaraja itu menjadi bandarnya untuk perdagangan di Asia Tenggara. Jadi itu sangat plural. Dan itu sebenarnya kalaupun dikatakan ini beragam agama, memang Aceh itu dari dulu sudah banyak agama-agama yang ada di sini. Nah, untuk itu tinggal kita lagi merawat dan menjaga bersama bagaimana agar ke plural ini atau keberagaman ini bisa kita lanjutkan, bahkan kita wariskan ke anak cucu kita. Salah satunya kami dari Kementerian Agama Provinsi Aceh ataupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh bersama FKOB, Kesbang, Pol, Pemda Aceh dan Dinas Syariat Islam sendiri, itu juga kita sering bersinergi untuk menjalankan kedamaian di Aceh dengan masing-masing tusi. Kalau kami memberikan layanan keagamaan yang dari urusan keagamaan, kemudian penyuluhan, dan di Kanwil sendiri, di kantor wilayah Kementerian Agama sendiri, pemirsa yang kami hormati,
itu di kantor wilayah Kementerian Agama sendiri itu ada pembimas Kristen. Baik. Kemudian ada pembimas Katolik, Hindu dan Buddha. Perwakilan setiap agama ada. Setiap agama ada. Dan itu mengayomi, dan mereka sebutannya pembimbing masyarakat. Pembimbing masyarakat. Seluruh Aceh, bukan hanya di Banda Aceh. Jadi seluruh masyarakat yang selain beragama Islam ataupun umat agama yang Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha juga terurusi lah, dengan tanda petik, artinya bisa kita berikan layanan sebaik-baiknya. Jadi kalau kita dapat simpulkan bahwasanya dengan perwakilan pemerintah di Kementerian Agama dengan institusinya itu dapat mendukung pemerintah daerah beserta FKUB sebagai lembaga swadaya masyarakat, itu bersinergi untuk memberikan jaminan lah, garansi ya kepada kita semuanya untuk keamanan Aceh. Nah, itu yang mungkin dapat gambaran secara umum. Baik, jadi Kanwil Kemenak Aceh tidak hanya mengurusi umat Islam ini ya, tapi juga ada perwakilan-perwakilan umat beragama lainnya yang memang kebutuhan keagamaannya itu akan dipenuhi. Mungkin dari segi apapun itu ada perwakilan setiap daerahnya. Jadi bagi mereka yang mungkin beragama lain selain Islam itu juga apapun urusan keagamaannya tetap ke Kanwil ini Pak ya, Kanwil Kemenak Aceh. Pemda juga. Dan juga ke Pemda. Baik. Nah, dan jika kita lihat juga bahwa ini bulan suci Ramadan ini Pak ya, mungkin yang identik bahwa kita dilarang untuk makan. Nah, di sini kita lihat juga bahwa agama yang lain dan juga masyarakat Tionghoa itu juga mereka sangat menghormati ya. Mereka juga tidak berjualan makanan pada siang hari, dan itu sudah terjadi dari saling menghormati seperti sudah sangat lama sekali, sudah beribu ataupun sudah beratus tahun yang lalu juga ini. Nah, lalu seperti apa ini Pak agar bisa merawat kerukunan seperti ini agar tetap harmonis terus ini berjalan, seperti apa Pak Hamid? Baik, para pemirsa Aceh TV seantero Aceh yang dirahmati Allah, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh rekan Leni, bahwasanya untuk menanggulangi hal yang melanggar syariat Islam, maka baru-baru ini Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, sudah mengeluarkan ada 10 poin lebih kurang, ada 10 poin daripada seruan bersama untuk dipatuhi. Salah satunya adalah bahwa di dalam Ramadan itu tidak dibenarkan kepada pengusaha untuk membuka warung, kedai nasi atau kedai minum, jajanan, itu mulai dari pukul setelah subuh sampai dengan pukul 16. Itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu, setelah kita coba lihat Pak Zulfahmi, dan setelah kita pantau bahwa para pengusaha, terutama adalah dari rekan-rekan kita yang non-muslim, itu sangat mematuhi kepada seruan bersama itu. Selain itu juga pemerintah Aceh dan pemerintah Kota Banda Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota Aceh melalui Satpol PP dan WH-nya itu selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penjualan di bulan Ramadan ini, sehingga menjadi tertib. Inilah yang membedakan antara Aceh dengan di luar Aceh. Saya ingin sampaikan kenapa seperti itu, karena otonomi kita adalah otonomi asimetris, otonomi khusus yang lagi bersifat istimewa, yang tidak sama dengan otonomi di provinsi-provinsi lainnya. Kenapa? Kita ada undang-undang khusus, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang melahirkan sejumlah regulasi dalam bentuk kanun-kanun pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, bila pun di Aceh dinyatakan bumi Syahkuala, bumi Serambi Mekah, itu karena memang ada undang-undang atau aturan-aturan. Secara khusus itu ada Undang-Undang 4499 tentang keistimewaan Aceh. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, yang memberikan penegasan yang hak kepada Aceh untuk melaksanakan dan menerapkan pelaksanaan syariat Islam. Oleh karena itu, kalaupun kita coba bandingkan data
beberapa waktu yang lalu saya pernah minta ke Pak Julfahmi, itu jumlah penduduk Muslim itu jumlah penduduk ada 6 juta sekian, itu lebih besar itu adalah penganut Muslim yang ada. Nanti datanya mungkin Pak Fahmi bisa berikan nanti. Seperti itu. Baik. Nah, memang begitulah kita bisa hidup berdampingan, hidup rukun, terutama juga itulah juga keistimewaan Aceh ya, dengan aturan-aturan, dengan memang sudah adanya kanun yang mengatur, dan terutama juga di bulan suci Ramadan ini sangat kental, sangat terasa. Umat beragama lainnya juga sangat menghormati aturan yang dibentuk oleh pemerintah Aceh sendiri. Ini juga berbeda sekali dengan provinsi yang lain. Itulah keistimewaan di provinsi kita ya. Nah, pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita, dan kami juga mengundang partisipasi Anda di line telepon yang tepat di layar kaca Anda. Tapi setelah satu ini kami akan segera kembali.